Sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasan dari bisnis ayam geprek pangeran ini, kita juga harus mengetahui apa sih bisnis itu. Bisnis berasal dari kata bisnis atau busy yang artinya sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pengertian, bisnis tersebut memuat 4 aspek, yaitu diantaranya yang pertama, suatu kegiatan usaha. Yang kedua, mendapat keuntungan atau laba. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari didirikannya sebuah bisnis adalah yang pertama, menambah keuntungan. Yang kedua, growth, yaitu agar usaha yang kita miliki itu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, productivity, yaitu untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan kualitas terbaik. Yang keempat, community interest, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis pun memiliki manfaat untuk orang-orang yang menjalankannya. Di antaranya akan mendapatkan kebebasan untuk menentukan masa depan, lalu akan membuka lapangan pekerjaan dan pastinya akan meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang tersebut. Terdapat 3 jenis aktivitas bisnis, di antaranya yang pertama produksi, yaitu setiap aktivitas yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Yang kedua, ada distribusi, yaitu aktivitas menggerakkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga, ada konsumsi, yaitu suatu aktivitas yang dapat mengurangi nilai barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber ekonomi mencakup 4, yaitu man, materials, money, and methods, yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pertama, man. Man sendiri yaitu manusia yang berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan atau sebagai konsumen dari produk perusahaan. Yang kedua, ada money. Money itu yaitu uang atau modal yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, ada materials atau material, yaitu faktor pendukung utama dalam proses produksi. Apabila tidak ada material, maka proses produksi tidak dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir ada metode, yaitu ide atau inisiatif yang ditunjukkan untuk mengorganisir dan mengkoordinir faktor-faktor lain dengan baik. Nah, jadi pada intinya bisnis itu adalah melakukan usaha atau aktivitas yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan atau laba. Siapa sih yang nggak tahu ayam geprek pangeran? Pasti sebagian orang di Bandung maupun yang di luar Bandung pasti mereka tahu apa itu ayam geprek pangeran. Sebelumnya, ayam geprek itu merupakan ayam yang digoreng ya atau yang dimasak dengan lapisan tepung crispy yang lalu digeprek dan atasnya dibumbui oleh sambal. Nah, ayam geprek sendiri itu menggunakan konsep ayam goreng Amerika dengan cita rasa Indonesia. Owner dari ayam geprek pangeran yaitu Mbak Nova dengan suaminya. Nah, alasan atau latar belakang didirikannya ayam geprek pangeran ini pada 3 tahun yang lalu, tepatnya bulan November 2017, beliau dengan suaminya melihat banyak pedagang atau pengusaha ayam geprek berceceran di Bandung. Nah, dari situ beliau tertarik untuk memiliki
usaha ayam geprek sendiri, namun dengan konsep yang berbeda dengan ayam geprek lainnya. Pada saat itu, kebanyakan penjual ayam geprek itu menjualkan dagangannya di pinggir jalan dan tanpa menggunakan ruko. Selain itu, menurut Mbak Nova, kalau misalnya orang-orang itu mengincar ayam geprek karena sambalnya, karena kalau misalnya orang-orang mengincar karena ayam gorengnya, pasti orang-orang tersebut akan lebih memilih beli di KFC atau di McDonald. Dari situlah dijadikan peluang untuk Mbak Nova dan suaminya membangun ayam geprek Pangeran. Nah, ayam geprek Pangeran yang pertama ini didirikan di Antapani, Bandung. Nah, tempatnya itu sendiri seperti restoran yang fasilitasnya itu ada ruangan ber-AC dan yang tidak ber-AC, dan juga kapasitas tempat duduk untuk orang-orang atau pengunjung sekitar 60-70 orang. Asal-usul nama Pangeran dalam ayam geprek Pangeran ini dari sambalnya, karena sambal yang disiapkan oleh geprek Pangeran ini adalah sambal yang biasa dimakan oleh para raja-raja sebelumnya. Berikut ini merupakan cabang dari ayam geprek Pangeran yang berada dekat dengan rumahku, yaitu sekitar Cipadung dan Ahan Nasution. Saat ini terdapat 38 cabang ayam geprek Pangeran yang berada di beberapa kota di Indonesia ini, dan sistemnya itu tidak franchise melainkan dikelola oleh manajemen pusat dan dihandle langsung dari Bandung. Dalam menu utama ayam geprek Pangeran ada ayam geprek dan bebek geprek. Untuk ayam gepreknya harganya dimulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp17.000. Bebek gepreknya juga dimulai dari Rp26.000 sampai dengan
Rp35.000. Selain menu utama, terdapat juga dimsum dan minuman-minuman lainnya. Di ayam geprek Pangeran, terdapat 6 sambal unggulan. Yang pertama, ada ayam geprek sambal korek. Yang kedua, ada ayam geprek daun jeruk. Dan yang ketiga, ada ayam geprek sambal cikur. Yang keempat, ada ayam geprek sambal teri. Yang kelima, ada ayam geprek sambal tomat. Dan yang keenam, ada ayam geprek sambal matah. Selain sambal, ayam geprek Pangeran pun memiliki saus andalan. Di antaranya, ada saus keju yang cocok untuk para customer yang tidak suka dengan pedas, dan ada saus lava yang cocok untuk para penikmat pedas. Yuk kita simak cara pembuatan ayam gepreknya. Untuk sistem order yang dilakukan di ayam geprek Pangeran ini pun sangat unik, yaitu kita bisa mengambil nasi sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita pun bisa mengambil atau memilih ayam yang kita inginkan. Korek sama daun jeruk, kalau yang dadakan, kalau yang udah jadinya ada mata sama buntut hijau. Boleh. Nah, untuk cabainya sendiri, kita bisa request berapa tingkat kepedasan sambal yang kita inginkan. Ayamnya mau digeprek halus atau biasa? Agar sambal yang dihasilkan itu sesuai dengan selera dan memiliki cita rasa yang enak dan baik, para pegawainya itu melakukan training yang diawasi oleh para trainer 1 bulan sebelum pembukaan cabang. Nah, di sana itu mereka diajarkan untuk mengolah, servis, dan cara untuk melayani customer dengan baik. Dalam sebuah bisnis pasti akan ada yang namanya hambatan. Nah, hambatannya itu sendiri banyaknya pesaing, karena di Bandung ini sudah banyak penjual geprek yang menjual ayam gepreknya dengan harga pasaran yang sama dengan ayam geprek Pangeran, bahkan sampai ada yang di bawah harga pasaran tersebut, sehingga banyak customer juga yang terpikat dengan harga tersebut. Hambatan yang kedua yaitu adanya pandemi ini yang masih berlangsung hingga sekarang. Mungkin tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi ayam geprek saja, tetapi menghambat juga ke kegiatan ekonomi lainnya. Di tengah pandemi seperti ini, pihak ayam geprek Pangeran masih tetap mengoperasikan kegiatannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga pembelian masker bagi para karyawannya. Selain itu, untuk sistem ordernya sendiri, yang awalnya customer mengambil dagingnya sendiri, untuk sekarang dipilih oleh pihak karyawan agar mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk sistem order lainnya bisa dengan menggunakan jasa delivery atau ojek online. Nah, karena sekarang ini pasar ekonomi membesar di situ, akhirnya owner memutuskan untuk mengadakan promo-promo untuk menarik para customer agar memesan melalui ojek online ini. Saat ini
quantity ojolnya yang harus ditingkatkan agar Geprek Pangeran bisa survive di pandemi ini. Owner bekerja sama dengan mitra ojek online, baik itu Grab ataupun Gojek, untuk bisa saling bahu-membahu sehingga ayam Geprek Pangeran bisa naik dan ojek online pun bisa diuntungkan dalam situasi ini. Nah, semua promo ini sudah coba dilakukan, namun dengan tetap memperhatikan HPP-nya yang dapat dipetik dari usaha Geprek Pangeran ini, yaitu kita harus pandai melihat peluang, dan kita juga jangan pernah takut untuk gagal, karena pada dasarnya semua orang yang pernah melakukan usaha itu pasti pernah gagal, dan kegagalan itu merupakan proses atau awal dari sebuah kesuksesan. Selain itu, kita juga harus pandai berinovasi agar dapat menciptakan sebuah produk yang dapat menarik minat para customer itu sendiri. Sekian informasi tentang usaha Geprek Pangeran dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.